Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang konsep dalam penentuan sifat. Bacalah informasi berikut ini. Di sini ada keluarga Budi yang terdiri dari Budi, Bapak Budi, dan Ibu Budi. Bapak Budi memiliki rambut keriting dan seterusnya. Nah, ternyata Budi sebagai anak itu memiliki sifat yang diturunkan dari orang tuanya. Yang pertama, rambut ikal merupakan perpaduan rambut lurus dan keriting. Kemudian kulit putih merupakan sifat yang dimiliki bapaknya, dan postur badan pendek merupakan sifat yang dimiliki ibunya. Nah, pertanyaannya kenapa Budi tidak memiliki postur badan yang tinggi? Kenapa harus pendek? Begitu. Nah, penjelasannya ada di bawah sini. Sifat kulit putih merupakan sifat dominan. Sifat dominan ini adalah sifat yang menang atau diunggulkan. Sehingga sifat dominan ini akan mengalahkan sifat yang resesif, sifat yang kalah. Nah, sifat dominan ini pada keluarga Budi dimiliki oleh kulit putih. Maka kulit putih ini bersifat dominan dan menutupi sifat kulit hitam. Selanjutnya, kenapa postur tubuh Budi pendek? Nah, karena tubuh tinggi ini merupakan sifat yang resesif. Sifat resesif itu adalah sifat yang kalah. Kalau postur tubuh tinggi ini resesif, maka dia akan ditutupi oleh postur tubuh pendek yang merupakan sifat dominan. Kemudian kenapa rambut Budi ikal? Rambut Budi ikal karena dia memiliki rambut perpaduan antara rambut keriting dan juga rambut lurus. Rambut keriting dan rambut lurus ini bersifat intermediate, yaitu sifat yang sama-sama kuat, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Nah, selanjutnya kita akan kembali mempelajari tentang gen. Gen ini yang menentukan sifat suatu makhluk hidup. Nah, gen pada manusia ini ada yang berpasangan disebut diploid, simbolnya adalah 2N, dan ada yang tunggal atau haploid, simbolnya adalah N. Gen ada yang bersifat dominan, resesif, dan intermediate. Ingat penjelasannya di sini. Kemudian gen ini dilambangkan dengan huruf tertentu. Perhatikan contoh di bawah ini. Misalnya ada gen tubuh tinggi. Nah, gen tinggi ini bersifat dominan. Dominan ini adalah yang menang. Kalau dominan berarti harus dilambangkan dengan huruf besar. Misalnya dilambangkan dengan huruf T. Lawannya dominan apa tadi? Resesif. Resesifnya tinggi apa? Lawannya tinggi adalah pendek. Maka pendek ini disimbolkan dengan huruf T kecil. Nah, sampai sini jika masih belum paham, silahkan kalian ulang videonya. Kemudian yang kedua, gen tubuh pendek dominan. Kalau pendek dominan simbolnya adalah P besar, P. Nah, ini adalah sifat dominan. Kemudian yang resesif itu adalah tinggi, maka tinggi disimbolkan dengan huruf T kecil. Di sini kita mengikuti sifat yang dominan, yaitu pendek. Huruf pertamanya adalah P. Jadi di sini tidak lagi menggunakan huruf T. Kemudian catatan penting. Sifat dominan selalu dilambangkan dengan huruf besar dan resesif selalu dilambangkan dengan huruf kecil. Gen terletak di dalam kromosom. Kemudian bagian kromosom yang mengandung gen itu disebut lokus. Kromosom yang memiliki gen yang sama dan saling berpasangan disebut kromosom homolog. Gen yang terletak pada lokus yang sama pada kromosom homolog disebut alel. Kemudian alel merupakan variasi atau bentuk alternatif dari gen. Misalnya gen tinggi simbolnya adalah T. Nah, ini adalah gen tinggi. T-nya T besar, berarti gen tinggi ini dominan. Dan gen rendah simbolnya adalah T kecil, maka ini adalah yang resesif. Alelnya itu bisa ada 3 kemungkinan, ada 3 variasi, yaitu T besar, T besar, T besar, T kecil, dan juga T kecil, T kecil. Selanjutnya adalah sifat pada makhluk hidup yang diturunkan dari orang tua dibedakan menjadi 2, yaitu sifat fenotip dan genotip. Fenotip ini adalah sifat yang dapat kita amati secara langsung. Jadi kita dapat melihat sifat fenotip. Contohnya apa? Misal seseorang memiliki rambut lurus, rambut keriting, itu tidak apa-apa. Sifat fenotip ini berarti bisa kita lihat rambut lurus, rambut keriting, kulit putih, atau kulit hitam. Kalau sifat genotip yang bagaimana? Itu yang tidak bisa kita lihat. Contohnya apa? Misalnya di sini, rambut lurus simbolnya adalah L besar. Nah, L besar ini adalah genotip.
Nah, contohnya yang di sini tadi, misalnya ada sifat yang bisa kita amati apa? Tinggi dan pendek atau rendah. Nah, ini adalah sifat yang bisa kita amati. Jadi ini adalah fenotip. Terus genotipnya apa? Genotipnya adalah simbol ini, T besar, T besar, T besar, T kecil, dan T kecil, T kecil. Nah, selanjutnya jenis kelamin manusia itu ditentukan oleh kromosom yang berada di dalam tubuhnya. Kromosom pada tubuh manusia dibedakan menjadi dua, yaitu autosom atau kromosom pada sel tubuh atau somatis, dan juga gonosom, yaitu kromosom pada sel kelamin atau sel gamet. Gonosom inilah yang menentukan jenis kelamin makhluk hidup. Kromosom pada tubuh manusia dapat diurutkan berdasarkan ukuran dan bentuknya. Nah, kalau sudah diurutkan itu disebut dengan istilah kariotip. Selanjutnya kita akan belajar tentang kariotip. Nah, kariotip ini dibedakan menjadi dua, yaitu kariotip sel tubuh dan kariotip sel telur atau sel kelamin tadi. Nah, kariotip pada sel tubuh itu bersifat diploid atau berpasangan. Kalian lihat di sini. Di sini dia berpasangan, nomor 1 ini berpasangan. Dan ini sudah diurutkan ya dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Dan saling berpasangan. Nah, ini disebut kariotip. Kalau pada kromosom tubuh, dia berpasangan. Nah, kalau pada kromosom, pada kariotip sel telur, dia tidak berpasangan. Lihat nomor 1 dia sendirian. Nomor 14 dia juga sendirian. Nah, kromosom nomor 1 sampai 22 ini disebut autosom. Dan yang nomor 3 ini adalah gonosom. Nomor 1 sampai 22 ini adalah kromosom yang ada pada sel tubuh atau somatis. Kemudian yang nomor 23 ini adalah yang gonosom. Ini yang menentukan kelamin XX ini. Kromosom sel tubuh perempuan dapat dituliskan, ini simbol perempuan. Kemudian 22 ini adalah jumlah kromosomnya dari nomor 1 sampai 22 yaitu autosom. Kemudian AA ini apa maksudnya? AA ini adalah kromosom pada sel tubuh itu bersifat ganda. Jadi dia disimbolkan AA, ada 2. Nah, 22 AA ini adalah autosom nomor 1 sampai 22. Kemudian XX ini apa? XX ini adalah yang nomor 23 karena dia ada 23 pasang. XX ini adalah gonosom yang nomor 23 ini. Ini adalah yang menentukan jenis kelamin. Kemudian kalau laki-laki bagaimana? Laki-laki itu sama. Yang membedakan adalah gonosomnya yaitu XY. Selanjutnya kalau pada sel telur, dia memiliki kariotip yang berjumlah 23. Kromosomnya ada 23, bukan 23 pasang. Nah, 23 ini terdiri dari apa? 22 autosom, nomor 1 sampai 22 tidak berpasangan, dan yang nomor 23 adalah gonosom, yaitu kromosom X yang menentukan jenis kelamin. Bagaimana menuliskan kromosom sel telur? Nah, ini ada rumusnya. Kromosom sel telur ditulisnya ini simbol perempuan, kemudian ada 22 jumlah autosomnya. A ini karena dia tidak berpasangan, kemudian X ini adalah gonosomnya. Dia juga tidak berpasangan. Kalau X berarti dia perempuan. Nah, kalau sel sperma bedanya apa? Kalau sel sperma itu kromosomnya bisa ditulis X atau Y. Nah, bedanya ada di situ. Dan catatan penting, kromosom pada sel tubuh bersifat diploid 2N sehingga berpasangan dan ditulis AA, dia ada 2. Kemudian XX atau XY, XX untuk perempuan, XY untuk laki-laki. Kromosom pada sel kelamin bersifat haploid yaitu N sehingga tidak berpasangan dan ditulis A saja plus X atau Y. Simbol X dan Y menentukan jenis kelamin. XX berarti perempuan dan XY berarti laki-laki. Sel telur memiliki gonosom X saja dan sel sperma memiliki gonosom X atau Y. Kemudian, jika sel telur X bertemu sel sperma X, maka anaknya adalah perempuan, yaitu XX. Ingat, X bertemu X, maka XX perempuan. Dan jika sel telur X bertemu sel sperma Y, maka jenis kelamin anaknya adalah laki-laki, XY. X bertemu Y, hasilnya adalah XY. XY adalah laki-laki. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Silahkan kalian
pelajari dengan baik supaya lebih paham, dan jika belum paham bisa tanya ke WA Pak Guru.